Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العافية والسلامة منها. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dari salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid yang kita cintai ini. Dan semoga berkumpulnya kita di masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk thalabul ilm. Karena janji dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis sahih sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka insyaallah kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, sekarang kita telah berada di bulan Dzulqa'dah pada tanggal 24 Dzulqa'dah. Jadi kurang lebih 6 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Kami mengingatkan Bapak Ibu sekalian dengan hadis Nabi SAW sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al-ayyam al-ashri, min hadhihi al-ayyam al-ashri. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari yang kita laksanakan al-amalu salihu fihinna, amal soleh yang dikerjakan di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai daripada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Lantas sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah? Artinya amalan yang dilakukan pada 10 pertama Dzulhijjah itu apakah lebih utama, lebih afdal, lebih Allah cintai daripada berjihad? Nah, maka Nabi menjawab, ya wala jihadu fi sabilillah, iya, walaupun ibadah itu adalah jihad, kalau dilaksanakan di luar daripada bulan ini, maka amalan yang dilakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih afdal. Illa, kecuali rajulun, seorang laki-laki yang keluar berjihad
bimalihi wa nafsihi, dengan harta dan jiwanya, falam yarji min dzalika, kemudian dia tidak kembali, ya kan, kecuali namanya saja dia telah syahid, telah meninggal di jalan Allah. Jadi untuk mengingatkan bahwasanya marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memperbanyak ibadah di 10 hari di bulan Zulhijjah, ya. Ini sekitar 6 hari lagi kita akan memasuki tanggal 1 Zulhijjah insyaallah. Maka kita harus memperbanyak di dalamnya membaca Al-Qur'an, berpuasa, bersedekah dan amal-amal soleh lainnya, karena timbangan nilainya di sisi Allah itu jauh lebih besar. Bahkan ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, hari-hari yang paling afdal di sisi Allah adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sedangkan malam yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah malam terakhir di bulan Ramadan. Al-ashrul awakhir min Ramadan, ya. 10 terakhir di bulan Ramadan ini malamnya itu lebih afdal daripada seluruh hari dan malam di dunia. Namun 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling afdal di seluruh hari di dunia ini. Maka amalan soleh di dalamnya ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kami mengingatkan bagi orang-orang yang ingin berkorban untuk tidak lagi mencukur rambutnya, memotong kukunya ketika sudah memasuki bulan Dzulhijjah sampai hari penyembelihan korban pada tanggal 10 Dzulhijjah tersebut, ya, dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang berselawat sekali kepada beliau, Allah akan kembali membalas salawatnya dengan 10 kali salawat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis sahih Muslim, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, yakni kepada Nabi, dengan 1 kali salawat, maka akan dibalasi oleh Allah dengan 10 kali salawat. Namun pertanyaannya, bagaimana bentuk salawatnya Allah kepada kita? Apakah dengan kepada Nabi? Apakah Allahumma shalli Muhammad juga? Tidak. Maka ulama tafsir menjelaskan bentuk salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuknya al-maghfiratu warahmatu wassanahu alaihi. Allah akan memberikan maghfirah, ampunan, rahmat dan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah limpahkanlah salawat dan keselamatan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema pembahasan kita pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah kutaib, ya, sebuah buku kecil gitu ya, yang berjudul Syarhu Al-Qawaidil Arba'i, ya. Syarah penjelasan dari 4 kaidah dalam memahami masalah tauhid dan syirik. Buku ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian yang akan disyarah nantinya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Maka kita masuk kepada muqaddimahnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karima rabbal arshil azima ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya syakara wa idha btuliya sabara wa idha adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di sini, beliau memulai dengan mengucapkan basmalah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam rangka untuk mencontoh Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an dengan basmalah. Dengan basmalah. Kemudian juga mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW ketika menuliskan surat, beliau mengawali dengan
basmalah dengan menuliskan bismillah ila azimir Rum. Ketika beliau menulis surat kepada Heraklius, ya, kepada Raja Heraklius, rajanya Romawi, beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ila azimir Rum, kepada pembesarnya negeri Rum, yaitu Raja Herakl, ya, Hercules, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya Raja Hercules gitu. Demikian juga ketika kita hendak menuliskan surat, termasuk ketika kita mengirim SMS, Pak, ya, maka yang sunnah itu, maka kita memulai dengan basmalah, bismillah, baru setelah itu kita menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan, ya. Ya, ini lebih tepatnya gitu. Kemudian kata beliau, As'alullah al-karima rabbal arsyil azim, saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, Rabb, penguasa penciptanya arasy yang agung. Arasy Allah subhanahu wa ta'ala adalah di langit yang ketujuh, ya kan, dan di atas arasy itu Allah subhanahu wa ta'ala berada, ya kan, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taha itu, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam tinggi di atas arasy-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, Rabb, penguasa arasy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, ya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menolongmu, ya, di dunia dan di akhirat. Jadi penulis di sini memberikan doa atau memanjatkan doa kepada Allah untuk pembaca kitab ini, yakni an yatawallaka fid dunya wal akhirah, supaya Allah subhanahu wa ta'ala membimbing dan menolongmu di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka, dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau mubarakan, mendapatkan keberkahan, diberkahi gitu kan, aynama kunta, dimanapun engkau berada. Wa an yaj'alaka, dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau mimman, di antara orang-orang idza u'tiya syakara, orang-orang yang apabila diberikan nikmat dia menjadi hamba yang bersyukur. Wa idza btuliya, dan apabila dia diberikan cobaan, diberikan musibah, sabara, dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan apabila dia berbuat dosa dia memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Fa inna haula'i thalatha, hal sesungguhnya tiga hal ini. Yang pertama, apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila diberikan cobaan bersabar, dan apabila berbuat dosa kesalahan beristighfar. Tiga hal ini, kata beliau, unwanus sa'adati, adalah kunci kebahagiaan hidup di dunia ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita ambil faedah dari muqaddimah penulis ini. Yang pertama, seorang penulis, ya, beliau seorang ulama, bahkan seorang dai, seorang ustadz, maka dianjurkan untuk memberikan doa kepada orang yang akan dia ajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kepada mad'unya, ya, seperti yang beliau lakukan di sini, ya kan. Kemudian ada tiga hal yang menjadi kunci kebahagiaan di dunia ini. Yang pertama, idza u'tiya syakara, apabila diberikan nikmat bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara, apabila diberikan ujian bersabar. Kemudian yang ketiga, wa idza aznaba istaghfara, apabila berdosa, berbuat kesalahan, maka bersyukur gitu. Kemudian penulis pensyarah kitab ini, Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hadhil qawaidul arba'u, ini adalah 4 qawaid, 4 kaidah, 4 rumusan, ya kan, allati allafaha Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, sering juga disingkat dengan Syekh Muhammad At-Tamimi, karena beliau berasal dari Bani Tamim, ya, penulis kitab ini. Dan satu kabilah atau satu suku dengan sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, Abu Bakar Siddiq At-Tamimi. Abu Bakar Siddiq itu juga berasal dari Bani Tamim, dari suku
Bani Tamim namanya, Pak. Ya. Jadi 4 kaidah ini ditulis ya, disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, wa hiya risalatun mustaqillatun, dan dia adalah risalah, tulisan yang mustaqillah, yang tersendiri, walakinnaha tutba'u ma'a thalathatil usul, dan kitab ini dicetak bersamaan dengan kitab salah satu usul atau al-usulus salasah, min ajlil hajati ilaiha, karena kebutuhan kepadanya, litakuna fi mutanawili aidi talabil ilm, litakuna fi mutanawili aidi talabatil ilm, sehingga buku ini bisa dikonsumsi ya, bisa dibaca oleh para penuntut ilmu ya, karena antara al-usul as-salasah, qawaidul arba ini sama-sama ditulis berbarengan supaya bisa sama-sama dipelajari dan dimanfaatkan, diambil faedahnya oleh para penuntut ilmu. Ini kata beliau Syekh Shalih Al Fauzan ketika menjelaskan muqaddimah dari buku ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau akan menjelaskan kepada kita makna daripada judul kita ini Al-Qawaidul Arba'u ya. 4 qawaid itu kan qawaid yang 4 gitu, atau 4 kaidah ya. Al-qawaidu wal qawaidu, al-qawaid itu secara bahasa ini bentuk ya plural, Pak ya. Ini adalah bentuk jamak ya, bentuk jamak dari kata qaidah. Jadi qaidah mufrad ya. Ini jamaknya, bentuk tunggalnya adalah qaidah ya, jam'u qaidatin ya, bentuk jamak dari kata qaidah. Dan yang dimaksud dengan qaidah itu adalah al-qaidatu hiyal aslul ladzi yatafarra'u anhu masailu katsiratun aw furu'un katsirah. Yang dimaksud dengan kaidah itu adalah dia adalah asal yang bercabang darinya berbagai masalah dan berbagai cabang yang banyak. Jadi kaidah itu Pak sama dengan pondasi ya. Kalau kita ibaratkan dengan rumah, kaidah sebuah rumah itu adalah asas ya, pondasi rumah, yang mana di atas pondasi itu berdiri tiangnya ya kan, ada dinding rumah, kemudian berdiri pula atap rumah. Ya, jadi kaidah itu adalah pondasi Pak ya, adalah asas atau pondasi sesuatu yang bercabang darinya berbagai masalah gitu. Jadi 4 kaidah ini adalah 4 usul ya, 4 dasar dalam memahami masalah tauhid dan kesyirikan. Jadi kalau seandainya kita memahami 4 dasar ini, insyaallah dengan izin Allah kita bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ada seorang berzina, Pak ya. Kalau orang berzina selama dia belum menghalalkan zina, ini masih ada kesempatan dia diampuni oleh Allah kalau dia meninggal, Pak. Namun kalau seandainya orang yang berbuat syirik belum bertobat dari perbuatan syiriknya, ini enggak ada. Ini Allah sendiri yang mengatakan, surah An-Nisa, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa orang yang meninggal membawa dosa syirik gitu. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Jadi dosa selain syirik itu di bawah kehendak Allah, fi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya dengan luasnya rahmat Allah. Namun kalau seandainya Allah menghendakinya, Allah akan mengazabnya, menyiksanya sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan gitu. Namun catatannya, ingat, dia tidak menghalalkan dosa itu gitu kan. Ada orang yang minuman keras ya kan, maka ada kesempatan dia itu, ada peluang untuk diampuni oleh Allah selama dia tidak menghalalkan minuman keras tersebut. Ada orang yang mencuri ya kan, masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah selama dia tidak menghalalkan dosa pencurian itu. Namun kalau orang berbuat syirik, tidak ada apa ya, Allah sendiri yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Artinya orang yang meninggal yang tidak sempat bertobat dari dosa syirik yang pernah dia lakukan. Kemudian dosa syirik juga ini menyebabkan terhalangi orang masuk surga. Bahkan Allah katakan Allah haramkan baginya surga. Ya, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 72. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu, sesungguhnya, may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, meninggal dengan membawa dosa syirik besar,
faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, kalau Allah telah haramkan baginya surga, tentu ma'wanya, tempat kedudukannya di akhirat tentu neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya kan? Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa madmunu hadhil qaidatil arba'i allati dzakaraha Syekh rahimallahu taala ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirk. Dan komponen kandungan isi dari buku 4 kaidah ini yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala adalah ma'rifatut tauhid, adalah mengenal tauhid, wa ma'rifatus syirk, dan mengenal kesyirikan. Jadi ini adalah buku yang sangat penting, Pak ya. Ya, untuk awal-awal orang yang mengenal Islam, katakanlah orang yang baru berhijrah, maka hendaknya yang pertama kali dia pelajari adalah masalah tauhid ini, Pak. Rasulullah saja 13 tahun ketika di Mekah belum membahas masalah fikih salat, belum membahas masalah fikih berkeluarga, ya kan, fikih kontemporer, ya kan, fikih perniagaan, fikih jual beli, belum itu yang dibahas ya. Selama 13 tahun Nabi di kota Makkah, yang beliau bahas adalah masalah tauhid ini. Bagaimana menyeru, menjelaskan kepada umatnya tentang hakikat dari kalimat tauhid, hakikat dari kalimat la ilaha illallah gitu, Pak. Wa mahyal qaidatu fit tauhid. Apa kaidah di dalam memahami tauhid itu ya, ini yang akan dibahas di buku ini. Wa mahyal qaidatu fi syirk, dan apa dia kaidah ya, rumusan dalam masalah syirik, dan inilah yang akan dibahas di dalam buku ini. Li'anna katsiran minan nas yatakhabbatuna fi hadainil amrayn, karena kebanyakan daripada manusia serampangan ya kan tidak mengenal dengan baik ya kan dua permasalahan ini, yakni masalah tauhid dengan masalah kesyirikan. Wa yatakhabbatuna fi ma'na tauhidi, ya kan, kemudian juga tidak paham, serampangan tentang memanai apa itu tauhid. Wa yatakhabbatuna fi ma'na syirki kullun yufassiruhuma ala hasabi hawahu, ya kan, kemudian juga tidak paham makna daripada kesyirikan dan setiap mentafsirkannya berdasarkan hawa nafsunya. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini terbukti, Pak, karena saya sendiri pernah ya tahun 2009 kalau nggak salah ya, pernah wawancara dengan sebagian anak-anak SMA gitu. Saya pernah tanya apa itu syirik gitu kan. Saya tanya wawasan pengetahuan anak SMA itu tentang syirik. Maka mereka menjawab syirik itu, Pak Ustadz, adalah kalau ada teman kita punya tas baru ya, dan kita merasa tidak senang dengan tas barunya, berarti kita syirik sama, bukan itu gitu kan. Itu yang dipahami adalah anak SMA sekarang. Ya kan, karena materi ini di dalam kurikulum SMA sekarang hampir tidak ada ya Pak ya, hampir tidak ada. Ya kan, karena pelajaran pendidikan agama Islam kalau yang di Diknas sekarang itu ya kan, kalau Bapak baca bukunya itu secara global, cuman hanya membahas tauhid rububiyah saja, Allah yang menciptakan, Allah yang ini yang memberikan rezeki gitu kan. Maka tidak membahas tauhid secara detail ya, secara terperinci. Sehingga secara tidak sadar maupun sadar ya, terkadang terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Nauzubillahi min dzalik. Maka pentingnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ya selalu membahas masalah ini. Karena tauhid itulah ya kan sesuatu bekal kita, Pak, menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sebagaimana yang sering saya sampaikan hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud ya, Nabi pernah mengatakan, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang perkataan terakhir yang diucapkan sebelum dia meninggal dunia adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dijamin surga baginya. Ya kan? Namun sungguh sulit seorang mengucapkannya kalau dia tidak mengamalkan tauhid, tidak mengenal maknanya, tidak mengetahui konsekuensinya dan mengamalkan tujuan dari kalimat tauhid tersebut, maka amat sulit nantinya kelak ketika dia sakaratul maut ya mengucapkan kalimat yang mulia ini, kalimat tauhid ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, walakinnal wajiba annana narji'u fi taq'idina ilal kitabi was sunnah liyakuna hada taq'idu taq'idan sahihan saliman ma'khudan
min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam la siyama fi hadain amrayn azimain at-tauhid wa syirki. Kemudian kata beliau, yang wajib atas kita adalah kita kembali, ya kan, dalam memahami masalah akidah kita ini kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga, ya kan, pemahaman akidah kita adalah akidah yang sahih, yang selamat, kemudian yang diambil dari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih lagi dari memahami dua hal yang penting ini, masalah tauhid dan syirik. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barometer supaya pemahaman tauhid kita benar adalah kita kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama salaf terdahulu dan ulama-ulama yang senantiasa konsisten istiqomah mengikuti pemahaman para ulama terdahulu gitu. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk kepada isinya. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, arsadakallah, semoga Allah membimbingmu li ta'atihi, untuk mentaatinya. Jadi kembali penulis mendoakan orang yang mengambil pelajaran faedah dari kitab beliau ini dengan supaya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Annal hanafiyata, sesungguhnya Hanafiyah itu adalah millata Ibrahim, adalah agamanya Nabi Ibrahim. Al-Hanafiyah apa artinya? Lurus, ya kan? Agama yang lurus, agama tauhid yang tidak bengkok, ya kan, yang berpaling kepada kesyirikan, yaitu anta'budallah, yaitu engkau beribadah kepada Allah wahdahu, semata, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya kan? Ketahuilah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya, ini perkataan daripada Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kemudian dijelaskan perkataannya ini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, i'lam arsyadakallahu, ketahuilah yang semoga engkau dibimbing oleh Allah. Hadza du'aun minasy-syekh rahimahullah, ini adalah doa, ya, dari Syekh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yanbaghi lil muallimi an yad'uwa lil muta'allimi, demikianlah yang harus dilakukan, seyogyanya yang harus dilakukan oleh seorang guru, ya, seorang pengajar, muallim, maka dia harus mendoakan kebaikan bagi yang dia ajar, bagi muridnya, gitu Pak. Wa ta'atullah maknaha, yang dimaksud dengan taat kepada Allah maknanya adalah imtithalu awamirihi, yaitu mengerjakan perintahnya dengan keikhlasan, ya kan, wajtinabi nawahihi, kemudian menjauhkan dari semua larangan-larangannya. Kemudian al-hanafiyata, annal hanafiyata millatu Ibrahim, ya, sesungguhnya al-hanafiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim, ya. Dan al-hanafiyah itu adalah jalan yang lurus, Pak, ya. Ya, lawannya adalah jalan yang bengkok, jalan yang menyimpang, gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 123. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, anittabi', supaya engkau mengikuti millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, hanifa, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Al-Hanafiyatu, yang dimaksud dengan Al-Hanafiyatu, millatul Hanif adalah agama yang lurus, wa huwa Ibrahim, dan dia adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wal hanifu wal muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu amma siwah. Yang dimaksud dengan kata al-hanif secara bahasa adalah al-muqbilu 'ala Allah, ya, seseorang yang menerima Allah Subhanahu wa taala, artinya dia condong kepada Allah Subhanahu wa taala
menerima setiap larangan-larangan Allah dan menjauhi seluruh menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Hanif itu Pak, orang yang al-muqbil ya, orang yang menerima gitu ya, tulus ikhlas menerima setiap syariat Allah, baik itu yang berupa perintah dia kerjakan dan larangan dia tinggalkan. Al-mu'rid, dan orang yang berpaling amma siwahu, dari selain agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah orang-orang yang mengamalkan kalimat tauhid. Karena kalau kalimat tauhid yang selalu kita baca dan wajib hukumnya, bahkan rukun salat kita adalah mengucapkan kalimat tauhid, syahadat gitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini kan rukunnya salat, Pak. Kalau seandainya kita tinggalkan itu di tasyahud yang akhir itu, maka batal salat kita. Ya, maka makna daripada kalimat syahadat yang selalu kita ucapkan gitu ya, artinya adalah asyhadu, saya bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah. Ilah ini apa Pak? Sesembahan, zat, sesuatu yang dipertuhankan. Jadi kita bersaksi bahwa tidak ada sesuatu yang disembah, yang dipertuhankan secara benar illallahu, kecuali Allah. Ya, jadi ada dua hal yang termaktub atau yang terkandung dalam kalimat tauhid yang kita ucapkan. Yang pertama adalah penafian, Pak. Kita menafikan, mengingkari segala sesuatu yang dipertuhankan, yang disembah, yang diberikan sesembahan gitu. Kita ingkari, ya kan? Namun jangan sampai di situ saja, Pak ya. Yang kedua penetapan. Kita tetapkan hanya Allah saja yang berhak dipertuhankan, yang berhak diberikan sesembahan secara benar gitu. Ya, jadi ini dua hal, dua komponen dasar di dalam kalimat la ilaha illallah. Sehingga dua hal ini para ulama menjadikan dia adalah rukunnya kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah kita menetapkan, yang pertama adalah kita menafikan, mengingkari, ya kan, menolak gitu segala sesuatu yang disembah, segala sesuatu yang dipertuhankan. Ini Pak, kita tolak dahulu. Kemudian yang kedua kita tetapkan, ya kan, kita tetapkan hanya Allah lah satu-satunya yang berhak dijadikan Tuhan secara benar, dan hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diberikan sesembahan secara benar. Kalau satu saja kita pakai Pak, kita menjadi ateis ya, anti Tuhan ya. Kalau hanya penolakan ya, kita tolak ya, tidak ada Tuhan gitu, ateis ya gitu. Namun Pak, yang benarnya kita gabungkan dengan yang kedua, kita tetapkan Tuhan satu-satunya adalah Allah. Namun kalau seandainya hanya menetapkan pengingkaran, penafian yang enggak ada, kita jadi liberal gitu ya. Mengakui banyak semuanya Tuhan gitu kan. Mengakui semua Tuhan, mengakui semua agama, dan ini juga kesesatan, bahkan kekufuran, kekafiran yang nyata. Jadi agama Islam itu Pak adalah agama yang pertama menolak setiap yang dipertuhankan, kemudian menetapkan yang layak, yang berhak dijadikan Tuhan hanya satu-satunya Allah. Dan itulah inti daripada tauhid, karena tauhid itu adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan, menjadikan Allah satu-satunya zat yang layak dipertuhankan dan yang layak diberikan sesembahan secara benar gitu. Jadi orang yang melaksanakan itu adalah orang yang berjalan di atas Hanafiyah ya, di atas jalan yang lurus, ya kan, sebagaimana ini didakwakan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan setiap para nabi dan rasul, dakwah mereka yang pertama mengajak manusia kepada ini Pak, ya kan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah, meyakini Allah satu-satunya yang layak dipertuhankan, yang layak untuk diberikan sesembahan, sesajian gitu Pak. Yang hanya Allah semata yang berhak kita niatkan, yang kita maksudkan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau ini kita amalkan, maka itulah inti daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian kata beliau, wa hadza huwal hanifu, dan inilah ya kan orang yang hanif itu, yakni Nabi Ibrahim gitu ya,
al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi. Orang yang condong kepada Allah, yang menerima Allah dengan hatinya, amalannya dan niatnya, wa maqasidihi, dan dengan tujuannya. Jadi tujuan kehidupannya hanyalah untuk mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kulliha lillah, semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada pengikutmu, kepada kafir-kafir Quraisy itu, qul, katakan ya, inna salati, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku, lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, Rabb penguasa pencipta alam semesta. Al-mu'ridu amma siwah, dan berpaling dari segala sesuatu selainnya, yakni selain Allah. Wallahu amarana bittiba'i millati Ibrahim, dan Allah lah zat Tuhan yang telah memerintahkan kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, agama yang lurus, ya kan? Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi inti dakwanya, inti agamanya, Pak, usuluddin, ya, pondasi agama seluruh para nabi dan rasul itu sama, yaitu tauhid. Namun nanti yang berbeda adalah syariatnya yang berbeda. Dan syariat nabi yang sebelum Nabi Muhammad ini sudah dihapus, ya, mansukh, ya, sudah dihapus hukumnya, ya, karena sudah disempurnakan dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau seandainya ada syariat Nabi terdahulu, kalau seandainya syariat itu tidak dibatalkan dalam Islam, ya kan, masih disokong oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia bisa menjadi syariat bagi kita. Namun kalau seandainya dia sudah bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, maka syariat nabi atau para rasul pada zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, maka dia sudah mansukh, ya, sudah terhapus hukumnya, sudah expire gitu, ya, sudah diamandemen oleh syariat yang terakhir, syariat Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Ini Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun inti dakwahnya para nabi dan rasul, mulai dari rasul yang pertama Nabi Nuh, nabi yang pertama Nabi Adam, ini semuanya sama gitu, Pak, dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa millatu Ibrahim, dan millah atau agamanya Nabi Ibrahim itu adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, engkau beribadah kepada Allah semata, engkau menyembah kepada Allah semata, mukhlishan lahuddin, dengan mukhlis, dengan mengikhlaskan baginya agama, artinya dengan niat yang ikhlas beribadah kepada Allah. Itulah millah, ya, agamanya Nabi Ibrahim dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang secara garis nasab keturunan itu Nabi kita Nabi Muhammad itu masih satu nasab, ya kan, dengan Nabi Ibrahim, ya. Karena Nabi Ibrahim sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah, dalam tarikh, ya, memiliki anak, di antaranya adalah Nabi Ishak dengan Nabi Ismail, ya. Nabi Ishak anaknya Nabi Yakub Yusuf gitu kan, bangsa Bani Israel itu, ya. Karena Israel itu sendiri diambil dari kata Yakub, ya. Yakub itu nama lainnya adalah Israel gitu. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad ini dari keturunan Nabi Ismail, ya. Kalau seandainya kita baca garis keturunan beliau itu sampai nyambung kepada Nabi Ismail. Makanya beliau ini dari Bani Ismail, ya, bukan dari Bani Israel, sehingga orang-orang Yahudi iri gitu, ya, hasad. Ya, ketika mereka melihat menyaksikan ada nabi bukan dari Bani Israel, bukan dari bangsa mereka, mereka hasad, ya kan? Padahal kalau seandainya mereka mau membaca kitab Taurat mereka itu, maka sudah tercantum jelas, ya kan, bosnya nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Namun karena ada rasa dengki, rasa hasad dalam hati mereka, sehingga mereka menolak kebenaran karena mengikuti rasa hasad dan dengki tersebut. Sebagaimana juga iblis, Pak. Iblis itu tahu, ya kan, tentang Allah, mengakui akan Allah sebagai Tuhan, ya kan. Namun mengakui dan Nabi Adam itu Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah. Namun karena rasa hasad iblis kepada Nabi Adam, dia sombong, menganggap dia lebih baik, lebih mulia daripada Nabi Adam. Dia mengatakan,
khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, gitu kan. Engkau telah ciptakan dia Adam dari tanah sedangkan aku dari api, maka dia merasa sombong, gitu kan, sehingga dia tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud, ya kan, kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Namun dia mengingkarinya sehingga dia termasuk ke dalam makhluk-makhluk Allah yang kafir, kan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ingatlah ketika kami, ya kan, berfirman kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, sujud semuanya malaikat illa iblis, ya kan, kecuali iblis. Aba wastakbara, iblis itu enggan dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, sehingga dia termasuk golongan orang kafir, termasuk ke dalam golongan orang kafir karena mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inti daripada agamanya Nabi Ibrahim itu adalah agama Hanafiyah, agama yang ikhlas menyembah beribadah kepada Allah semata. Hadil Hanafiyatu maqala, dan inilah yang dimaksud dengan Hanafiyah yang dikatakan di sini anta'budallaha faqat, ya. Bal qala mukhlisal lahuddin, ya. Al-Hanafiyah itu tidaklah, ya kan, dikatakan engkau beribadah kepada Allah saja, tidak, akan tetapi beribadah yang didasari dengan keikhlasan, Pak, ya. Ibadah yang didasari dengan keikhlasan. Ini bedanya orang yang ikhlas beribadah dengan orang yang tidak ikhlas. Kalau orang beribadah tidak hanya untuk Allah semata namun juga untuk selain Allah, inilah yang disebut dengan kesyirikan. Berarti dia telah mempersekutukan Allah di dalam peribadahan. Maka di sini dikatakan, tidaklah dikatakan maqala, tidaklah dikatakan engkau beribadah kepada Allah sah saja, enggak. Namun ibadah di sini harus dibarengi, didasari dengan keikhlasan niat, apa ya? Maka syarat sah diterimanya ibadah sebagaimana yang telah kita ketahui, syarat yang pertama adalah al-ikhlas, ikhlas dalam beribadah. Kalau seandainya ada orang beribadah, dia beribadah niatnya juga ikhlas, awal ibadahnya juga ikhlas karena Allah, namun ternyata di balik itu juga mengharapkan pujian dari manusia, ini juga tidak dikatakan ikhlas, ya. Harapannya ingin dipuji manusia, ini bisa membatalkan pahala daripada ibadah yang akan dia lakukan. Betul-betul ikhlas itu, Pak, 100% karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah, ya kan, mereka di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, apabila engkau tanya mereka itu wahai Muhammad, idza sa'altahum, ya, apabila engkau tanya mereka itu wahai Muhammad, orang kafir Quraisy itu, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kenapa mereka tetap berbuat syirik kepada Allah tatkala mereka beribadah juga kepada Allah, namun di sisi lain mereka juga memberikan sesembahan, sesajen kepada patung-patung mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang kafir Quraisy itu percaya mereka kepada Allah, percaya mereka, ya. Namun di mana letak syiriknya? Mereka tidak memurnikan Allah dalam peribadahan. Di samping mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada patung-patung mereka, gitu. Ya, Pak, ya. Maka kalau seandainya itu terjadi di kaum muslimin, ada di antara kaum muslimin sholat ia juga, namun minta kepada wali yang meninggal ia juga. Ini di sini letak perbuatan syirik itu, Pak, ya. Karena di dalam Islam ya tidak ada yang namanya kuburan keramat, nggak ada, Pak, ya kan? Nggak ada yang namanya kuburan keramat. Kita tidak melarang, mengharamkan orang ziarah kubur, tidak. Ya, ziarah kubur bahkan dianjurkan, gitu kan? Dahulu pernah dilarang oleh Nabi, namun setelah itu Nabi pernah menganjurkan, ya kan? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku pernah larang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarilah. Fa innaha tudzakirukul mauta. Namun ingat, tujuan dari ziarah kubur itu bukan untuk ngalap berkah ke orang yang meninggal, ingat tuh, Pak, ya. Namun tujuannya adalah untuk mengingat kematian itu saja, mengingat kematian. Ya kan, kita meyakini, ya, suatu saat, ya, saya juga akan dikubur, saya juga akan berada di alam kubur ini sebagaimana saudara yang saya ziarah ini juga berada di alam kubur itu. Suatu saat saya juga mati, mereka juga telah mati.
suatu saat saya akan wafat sebagaimana mereka telah wafat gitu. Jadi ziarah kubur tujuannya adalah untuk mengingat kematian, supaya kita mengetahui hidup kita di dunia ini tidak selamanya. Suatu saat kita juga akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan kematian sebagaimana yang telah dirasakan oleh penghuni kubur tersebut. Itu Pak. Ini tujuan kita ziarah kubur ya. Jadi tidak ada ya tujuannya untuk meminta doa kepada penghuni kubur. Nauzubillah ya. Berdoa hanya kepada Allah. Allah, Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan dalam hadis Sahih Muslim ya, wa idza sa'alta fas'alillah gitu. Apabila engkau meminta-minta kepada Allah, ya kan enggak harus bertawasul gitu ya, berperantara, enggak ada ya. Kalau dalam doa itu kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita meminta doa, boleh, namun bukan kepada orang yang telah meninggal ya. Kita boleh minta doa ya kepada orang soleh yang masih hidup, ya kan? Bukan kepada orang yang meninggal gitu, karena orang yang meninggal itu adalah mereka yang harus kita doakan. Makanya ketika orang meninggal, maka salah satu doa yang kita baca ketika sholat jenazah itu apa Pak? Masa lupa Pak ya? Nah, itu kan doa ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu, kan gitu. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, kan gitu. Warhamhu, rahmatilah dia, wa'fu anhu, dan maafkanlah dosanya, kan seperti itu. Jadi setiap siapa saja yang meninggal, termasuk Nabi saja meninggal, dibacakan doa ini juga oleh sahabatnya, ya kan? Bukan dimintai doa, wahai kiai yang telah wafat, tolong aku belum dapat jodoh ya, tolong bilang sama Allah ya mudahkan ya, enggak boleh Pak ya. Seperti itu ya. Ini adalah bentuk-bentuk perbuatan kesyirikan yang sangat nyata. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena doa itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah, doa adalah ibadah. Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Dalam riwayat yang lain ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, kan seperti itu. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan doa itu adalah ibadah. Dan ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya kan, kepada Nabi saja nggak boleh kita beribadah ya. Ya kan, kepada malaikat ya. Ibadah ini hak mutlak, hak Allah Subhanahu wa taala yang hanya kita berikan kepada Allah. Namun Nabi Muhammad adalah beliau sebagai orang yang mengajarkan kita bagaimana cara beribadah kepada Allah, karena beliau adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Yani an tajtaniba asyirka li'anna al-ibadata idza khalatuha syirku batalat. Dan hendaknya engkau menjauhi perbuatan syirik, li'anna al-ibadata, karena sesungguhnya ibadah itu idza khalatuha syirku batalat, apabila tercampuri, terkotori oleh perbuatan syirik, maka ibadah itu menjadi batal, ya kan? Terhapusi Pak. Meskipun kita sholatnya Masya Allah, jangankan sholat wajib ya, sholat tahajud pun kita laksanakan, namun ternyata di satu sisi, di lain kesempatan kita juga berbuat syirik, maka ibadah, amal ibadah yang kita lakukan itu ya tidak bernilai apa-apa, dibatalkan oleh perbuatan syirik yang kita lakukan. Nah, maka ini bahayanya Pak ya, bahayanya daripada perbuatan syirik itu Pak. Jadi perbuatan syirik itu bisa menghapuskan amal ibadah sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ya. Allah mengatakan wa in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau berbuat syirik, maka perbuatan syirik itu la yahbatanna amaluka, akan membatalkan pahala-pahala yang engkau lakukan, dan di akhirat kelak engkau akan termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Jadi perbuatan syirik besar yang kita lakukan Pak, ini akan menghapuskan semua amal yang kita lakukan. Amal sholat kita, amal puasa, amal zakat kita, amal bermuamalah, berakhlak. Meskipun akhlak kita akhlak yang terbaik misalnya Pak ya, sesama manusia, namun kita berbuat syirik, maka dosa syirik besar ini menghapuskan itu semua, tidak bernilai apa-apa, kosong, melompong ya, di sisi Allah yang tidak ada timbangan kebaikannya sedikit pun. Maka ini diantara bahayanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan syirik tersebut. Oh iya Pak, sudah masuk waktu ya? Ya. Iya, insyaallah nanti kita akan sambung ya setelah sholat zuhur ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin salawatullahi wa salami alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kembali. Kemudian setelah beliau memulai mukadimahnya ini, kemudian penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, maka apabila engkau telah mengetahui sesungguhnya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah tidaklah dinamakan ibadah illa ma'at tauhid, kecuali yang didasari, yang dibarengi dengan tauhid. Jadi ibadah itu tidaklah Allah katakan ibadah kecuali apabila didasari dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah, sebagaimana salat tidaklah dinamakan salat ya kecuali yang disertai dengan bersuci gitu. Karena Nabi mengatakan innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, hadis Imam Al-Bukhari. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu salata ahadikum, tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian, artinya salat kalian Allah tidak menerimanya idza ahdatsa, apabila kalian berhadas, hatta yatawadda, sampai berwudu, begitu kan. Demikian juga ibadah. Jadi ibadah yang tidak dibarengi dengan tauhid, dalam artian kata tercampuri dengan syirik, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat, apabila syirik masuk ke dalam ibadah maka rusaklah ibadah tersebut. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, seperti hadas kecil atau hadas besar ya, yang masuk ketika orang bersuci, ketika berwudu ya kan, kentut, nah, maka batal wudunya ya, atau ketika wudu dia keluar maninya, maka batal juga wudunya, bahkan dia harus mandi wajib untuk mengangkat hadas besar yang terjadi. Kemudian beliau melanjutkan, fa iza arafta anna syirka iza khalatal ibadata afsadaha wa ahbatal amala, apabila kalian telah mengetahui apabila syirik masuk ke dalam ibadah, syirik tersebut merusak dan membatalkan amalan ibadah tersebut, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, sehingga pelakunya menjadi orang yang kekal di neraka, arafta anna ahamma ma alaika, maka engkau akan mengetahui apa yang paling penting, yang wajib engkau mengetahuinya. Ma'rifatu dzalika, mengenal atau mempelajari hal itu. Kalau kita tahu bahwasanya syirik apabila masuk ke dalam ibadah, apabila seseorang jatuh ke dalam kubangan lumpur kesyirikan, pelakunya terancam kekal di neraka. Kalau kita sudah tahu itu Pak, ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari akan tauhid dan pentingnya kita mempelajari tentang syirik, sehingga kita bisa menjauhkan diri dan keluarga kita dari perbuatan syirik tersebut gitu. La'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakati wa hiya syirku billah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini membersihkan kita, membersihkan engkau daripada nodah ini ya, daripada perangkap ini, perangkap daripada kesyirikan ini ya. Wahya syirku billah, dia adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala fi, yang mana Allah berfirman tentang syirik ini sebagaimana dalam surah An-Nisa 48, kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidaklah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, Allah mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wa dzalika, maka untuk mempermudahkan kita memahami tentang tauhid dan syirik, maka hal yang demikian, kata beliau, hal itu bima'rifati arba'i qawaidah, dengan mengenal, mempelajari 4 kaidah yang dzakarahul muallifu, yang
yang dzakarahal yang disebutkan oleh muallif penulis dalam kitabnya ini, ya kan? Kemudian yang disebutkan oleh Allah allati dzakarahallahu taala fi kitabih, yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an. Ini akan kita uraikan sedikit ya, 4 kaidah tersebut. Yang pertama kita masuk saja kepada al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, an ta'lama annal kufara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kaidah yang pertama, hendaknya engkau mengetahui sesungguhnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu dahulu mengakui bahwasanya Allah adalah sang pencipta, bahwasanya Allah adalah yang mengatur alam semesta. Wa anna dzalika, akan tapi hal itu lam yudkhilhum fil Islam, akan tetapi hal itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Artinya jangan sekedar ngaku Islam, ya kan? Ngaku percaya kepada Allah, ya kan, Allah lah yang menciptakan, ternyata perbuatannya bertolak belakang dari pengakuannya. Ternyata dia masih suka ke kuburan keramat, ternyata dia masih suka untuk memberikan sesajen sesembahan kepada selain Allah, gitu. Itu maksudnya. Nah, karena ternyata orang-orang kafir Quraisy terdahulu yang diperangi oleh Rasulullah, mereka juga mengakui hal yang sama. Akan tetapi kalau sekedar hanya pengakuan, itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau penulis ini Pak enggak hanya ngomong tok gitu Pak ya, atau ngomong doang, pasti ada dalil landasannya dari Al-Qur'an gitu. Jadi beliau mengatakan sesuai dengan ayat Al-Qur'an gitu. Karena memang agama kita itu harus berlandaskan dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi yang sahih, serta dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad, man yarzuqukum minas sama, siapakah yang memberikan rezeki bagi kalian dari langit, wal ardi, dan yang memberikan rezeki kalian di bumi ini. Amma yamliku sam'a wal absar, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayit, siapakah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayta minal hayy, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, siapakah yang mengatur urusan ini, urusan dunia dan langit dan bumi ini, siapa kan? Ketika ditanya, ya kan, oleh Nabi Muhammad orang kafir musyrik, ya, ini khitab ya, lawan bicaranya ini adalah kafir musyrik nih Pak ya. Ketika ditanya, katakan wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, katakan kepada kafir musyrik itu, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi, siapa yang menguasai pendengaran penglihatan kalian, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya kan? Artinya siapa yang mematikan ke kalian, dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang menghidupkan kalian itu siapa, dan siapakah yang mengatur urusan kalian? Fasayaqulunallah, maka orang kafir musyrik itu, kafir Quraisy itu akan mengatakan adalah Allah. Faqul afala tattaqun, kalau kalian mengaku itu, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah di dalam peribadahan kalian? Kenapa kok kalian juga masih beribadah kepada selain Allah, memberikan sesembahan-sembahan kepada selain Allah? Na'udzubillahi min zalik. Ini kaidah yang pertama. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam kehidupan kita dewasa atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyaksikan di antara sebagian kaum muslimin ya, ketika ditanya bapak agamanya apa, alhamdulillah di KTP saya Islam gitu kan. Namun ternyata sholat jarang, bahkan ada yang enggak pernah, ya kan. Nah, namun seseringnya sesajenan ya, memberikan korban-korban kepada selain Allah, ya kan. Bahkan berlindung kepada jin, nauzubillahi min dzalik, ya kan. Bahkan dalam surah Al-Jin Allah telah menyinggung ya, dahulu ada orang-orang kafir Quraisy yang memang sekelompok laki-laki di antara mereka memohon perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin, maka itu menambahkan kesesatan bagi mereka. Wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuna birijalin minal insi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa, dan sesungguhnya ada ya, sekelompok
rijal, ya, kaum laki-laki dari kalangan manusia, ya'uzuna, beristi'adzah, memohon perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari golongan jin, ya, minta tolong sama jin. Ada terjadi, Allah yang mengabarkan. Namun perbuatan mereka itu tidaklah menambahkan kecuali rohaqo, kecuali kesesatan, gitu Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh ulama tafsir, orang Arab terdahulu ketika ingin memasuki sebuah lembah, maka dia meminta izin dan perlindungan kepada namanya itu, penghuni lembah itu, ya, dari kalangan jin, gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin ya mbah yang menguasai ini, gitu ya, minta tolong sama mbah, izin dulu sama mbahnya itu, mbah yang menguasai hutan itulah, ya kan, hutan inilah kita. Ini semua Bapak Ibu perbuatan syirik, ya kan, yang harus kita jauhi diri kita dan keluarga kita, karena ini akan menambahkan kesesatan, tidak akan menambahkan apa-apa. Kata Allah yang mengatakan kecuali ini hanya menambahkan kesesatan. Ya, saya pernah juga mengalami ini pada dulu, pernah ikut proyek dengan abang, gitu ya. Jadi teman-teman yang proyek itu semoga Allah memberi hidayah, ya, sholat enggak, ya kan, ya kan, pas ada duit mabok, ya, beli minuman keras Pak. Namun yang saya kaget itu ketika kami melewati waktu itu di arah bendahara itu Pak, ya, arah ke Sabak bendahara itu kan pakai pompong itu Pak, ya. Ketika kami menempuh satu daerah di pompong itu, semuanya Ustaz dia paling ayo kita semua minta izin, katanya. Minta izin kepada siapa? Saya bilang kan nggak ada polisi ini, ya, minta izin, ini bahaya, ini tempat angker, katanya. Kalau kita nggak minta izin sama penunggu ini, kita bisa celaka. Saya bilang, Masya Allah, ya, sama Allah saja sampean orang takut, gitu kan, nggak takut sama Allah, buktinya nggak sholat, maksiat jalan terus, kok malah takut sama makhluk ini? Yang mana makhluk yang kalian takuti juga hamba Allah, juga Allah yang menciptakan, kenapa harus takut, kan gitu. Ya, mestinya kita takut kepada Allah yang telah menciptakan makhluk yang kalian anggap angker, entah apalah itu kan, ya kan. Bahkan makhluk itu tidak memberikan mudarat apa-apa, yang harus kita takut Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak penting daripada tauhid itu, ya. Bahkan di Jambi ada sebuah rumah, ya Pak, ya, rumahnya sudah berlumpur tinggi sekali Pak, sudah mau dikontrakkan oleh orang yang punya rumah, enggak laku-laku juga Pak, ya. Rupanya ada orang mengatakan rumahnya angker, ya, ada hantunya Pak, ya, nggak berani, ya. Subhanallah, ya. Bukan itu yang angker, ya, kitanya yang angker nggak mau baca Al-Quran, gitu Pak, ya. Kalau kita mau baca Al-Quran, ya, berserah diri kepada Allah, banyak ibadah di rumah itu, insya Allah dengan izin Allah. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, kan, syaitan tidak akan mendekati rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, kan, seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyatu, ya, kita ringkas saja Pak, ya. Kaidah yang kedua, annahum yaquluna, sesungguhnya mereka orang kafir Quraisy mengatakan, ma da'awnahum, kami tidaklah menyeru dan berdoa kepada mereka, wa tawajjahna ilaihim, tidaklah kami mengarahkan diri kami kepada mereka, illa li talabil qurbati wasyafaah, kecuali untuk mendekatkan diri dan untuk mendapatkan syafaat kepada sesembahan kami tersebut, ya. Ini Pak, jadi orang-orang kafir Quraisy terlebih dahulu, pada zaman dahulu, mereka mengatakan, Pak, kami tidak beribadah, kami tidak menyembah patung-patung itu, tidak, namun kami ingin mendekatkan diri kepada Allah lewat patung-patung itu Pak, ya. Karena kami yakin juga patung-patung itu memberikan syafaat kepada kami kelak di hari akhirat. Nah, ini yang dibantah oleh Al-Quran. Allah kemudian beliau membawakan dalil, fadalilul qurbati qalu ta'ala, dalil, ya, orang-orang kafir Quraisy dahulu meyakini bahwasanya patung-patung mereka akan memberikan kurbah, pendekatan diri mereka kepada Allah, akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini adalah dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan di sampingnya, ya kan, selainnya, yakni selain Allah, sebagai tandingan, sebagai wali, ini Pak, ya. Aulia ini jamak dari kata wali, ya kan. Maksudnya ini adalah orang-orang kafir Quraisy terdahulu. Maka orang kafir Quraisy terdahulu mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka, gitu. Ketika ditanya mereka, engkau menyembah patung enggak? Enggak, kami enggak menyembah mereka.
tapi illa liqarribuna ilallahi zulfa, tapi kami meyakini patung-patung itu akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dia sebagai wasilah saja, perantara saja patung-patung itu, ya kan, untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum ma fi ma hum fihi yakhtalifun. Innallaha yahkumu bainahum, sesungguhnya Allah akan memutuskan hukuman di antara mereka, mahum fihi, terhadap apa yang mereka lakukan dan terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fi mahum fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar, sesungguhnya Allah tidaklah memberikan hidayah kepada orang yang pendusta dan orang yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini, yang kaidah yang kedua yang harus kita yakini, orang-orang kafir terdahulu mereka mengatakan mada'unahum, kami tidaklah berdoa, tidaklah beribadah, tidaklah menyembah kepada sesembahan-sesembahan mereka, melainkan sesembahan itu mereka jadikan sebagai perkara yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kaum muslimin, sebagian daripada kaum muslimin yang terpengaruh oleh syubhat kesyirikan pada dewasa ini, ya kan, mereka mengatakan kami juga tidak menyembah kepada wali-wali yang telah meninggal itu, melainkan wali-wali itu nantinya akan mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini apa bedanya, Pak ya? Apa bedanya? Dan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang harus kita wanti-wanti dan harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi kalau berwasilah itu tidak apa-apa, Pak. Ya, ada wasilah atau perantara yang diizinkan oleh syariat. Nah, maka ini akan dijelaskan lagi oleh penulis, ya kan? Dan syafaat pun kita meyakini ada yang namanya syafaat Nabi, ya kan? Nah, namun tentu syafaat itu adalah setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian kata beliau, wa dalilu syafaati, dan dalil syafaat qauluhu ta'ala adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan kemudaratan bagi mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak juga bisa mendatangkan kemanfaatan bagi mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'una indallah, dan mereka mengatakan merekalah pemberi syafaat kepada kami kelak di sisi Allah. Ini orang-orang kafir Quraisy, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan memberikan manfaat kepada mereka, dan mereka tahu-tahu meyakini, ya kan, patung-patung itu akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Dan ini adalah syafaatun manfiyah. Nah, ini adalah syafaat yang tertolak. Ada nanti syafaatun musbatah, ya, yang ditetapkan, yang diterima gitu. Makanya beliau mengatakan di sini fasyafa'atu syafa'atani, syafaat itu ada dua, Pak. Syafa'atun manfiyatun, yang pertama adalah syafaat yang tertolak, yang dinafikan gitu kan. Kemudian adalah syafaat yang ditetapkan, yang diterima. Wa syafa'atun musbatatun. Apa yang dimaksud dengan syafaat yang tertolak? Fasyafa'atul manfiyatu, syafaat yang tertolak itu adalah makanat tutlabu min ghairillah, ya. Syafaat yang diminta kepada selain Allah. Nah, itu, Pak. Maka boleh nggak kita, ya, pada kondisi kita sekarang ini kita minta syafaat kepada Nabi? Jangan, Pak. Ya kan? Ya, kita sekarang meminta syafaat kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah wafat. Nanti kelak di padang mahsyar baru ketika itu kita dihidupkan, Rasulullah juga dihidupkan, baru ketika itu, ya, kita meminta syafaat kepada Rasulullah. Karena memang diceritakan dalam hadis yang sahih, nanti kita akan mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi, aku sendiri, ya. Aku masih sibuk dengan diriku yang mana aku dahulu pernah melanggar perintah Allah, begitu, ya. Allah memberitakan aku untuk wala
taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah menyuruh aku tidak mendekati pohon itu, ya kan, namun syaitan menggodaku sehingga aku terpetiklah pohon yang dinamakan oleh iblis dengan pohon khuldi. Jadi pohon khuldi Pak, syajaratul khuldi itu pohon yang dinamakan oleh iblis tuh Pak. Jangan ikut-ikutan kita menamakan juga, itu penamaan dari iblis. Ya, syajarah itu artinya pohon, khuldi itu kekekalan. Jadi iblis menggoda Nabi Adam, wahai Adam, makanlah buah dari pohon itu maka engkau akan kekal tetap selama-lamanya di surga itu. Padahal Allah SWT telah mengingatkan jangan engkau dekati pohon itu, diwanti-wanti. Jadi Nabi Adam tak kalah di padang mahsyar kelak, ya kan, kita sama-sama hidup Pak ya, sudah di alam akhirat itu, bukan alam dunia lagi. Namun ketika di alam dunia ini nggak boleh Pak ya, kita minta syafaat kepada Nabi, kepada malaikat, nggak boleh. Kita hanya minta syafaat kepada Allah. Ya Allah, ya kan, berikanlah kepada kami kelak syafaat melalui perantara nabimu. Boleh? Ya kan, karena di antara akidah Ahlussunnah kita meyakini akan adanya syafaatun uzma, syafaat besar yang diberikan oleh Nabi kepada umatnya yang melakukan dosa besar kelak di akhir kiamat. Namun syafaat itu Pak, syaratnya adalah orang yang tidak berbuat syirik besar. Orang berbuat syirik juga tidak akan, ya kan, tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Dalilnya apa? Dalilnya hadis sahih. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu nabiyyin kullu nabiyyin lahum da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu mereka memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahum, dan setiap nabi itu sudah berdoa dengan doa itu sudah dilakukan ketika di dunia. Fa ini akhbartuhu syafaatan li ummati yaumil qiyamah. Sedangkan aku sembunyikan doa itu syafaatan sebagai bentuk syafaat li ummati yaumil qiyamah, bagi umatku di hari kiamat. Fahyana ilatun, maka syafaat itu akan meliputi, ya kan, mamata min ummati walam yusyrik billahi syai'an. Maka syafaat itu akan dapat dimanfaatkan oleh umatku, akan meliputi umatku, syaratnya tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, dan hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi syafaat yang musbatah yang ditetapkan itu adalah syafaat yang diminta kepada Allah, kemudian dia adalah syafaat hanya diberikan kepada orang yang tidak membawa dosa syirik besar kalau dia meninggal. Ini pentingnya juga tauhid ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya syafaat yang tertolak, yang dinafikan adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi Allah, terhadap sesuatu yang tidak sanggup dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup melakukannya. Ini Pak. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 254. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, infaklah apa yang telah, ya kan, kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayatiya yaum, sebelum datangnya suatu hari, la bai'un fi wala khullah, tidak ada di dalamnya, tidak berharga lagi, tidak ada manfaatnya lagi di dalamnya jual beli, tidak ada lagi persaudaraan, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi manfaat syafaat di dalamnya. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang kafir mereka lah orang zalim. Artinya syafaatnya, ya kan, orang-orang zalim pada hari itu tidak bermanfaat lagi. Ini syafaat yang dinafikan maksudnya. Yang kedua adalah wasyafaatul musbatatu, syafaat yang ditetapkan, yang diterima gitu. Hiyallati tutlabu minallahi, dia adalah syafaat yang diminta dari Allah, ya. Wasyafi'u mukarramun bisyafaah, dan orang yang memberikan syafaat mereka dimuliakan karena syafaat yang mereka berikan atas izin Allah. Wal masyfu'u lahu man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izni, dan orang, ya kan, yang diberikan syafaat baginya adalah orang yang Allah ridhoi perkataannya dan amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
syafaat yang ditetapkan dalam agama kita adalah syafaat yang diminta dari Allah. Kita minta kepada Allah yang memberikan. Kemudian orang yang memberikan syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat tersebut. Kemudian yang diberi syafaat adalah orang yang Allah ridhoi gitu ya. Perkataannya, amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah ayat kursi ya, surah Al-Baqarah 255, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Ya kan, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya illa kecuali dengan izinnya, yakni izin Allah. Artinya yang tidak diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, maka tidak akan bermanfaat syafaatnya gitu. Ya kan? Karena penguasa hari pembalasan adalah Allah Maliki Yaumiddin. Allah lah satu-satunya zat yang menguasai daripada hari kiamat tersebut ya. Thayyib, itu kaidah yang kedua. Wal qaidatus tsalitsah, kaidah yang ketiga, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Nabi itu muncul ya, berada di kalangan umat manusia yang berpecah belah, berbeda-beda di dalam peribadahan mereka. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya, dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Wassalihin, dan orang saleh. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu banyak yang mereka sembah gitu kan. Macam-macam, ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah orang-orang soleh, ya Pak ya. Wa minhum man ya'budul ahjar, dan di antara mereka ada yang menyembah pepohonan, batu-batuan, wal asjar, dan pepohonan. Ya kan, seperti zaman ya ada di antara kita juga ya kan, yang meletakkan sesajen pada pohon beringin gitu kan. Nauzubillahi min dzalik. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, dan di antara mereka juga ada yang menyembah matahari dan bulan gitu. Wa qatalahum Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika tidak bisa lagi menyampaikan dakwah dengan lisan, ya kan, terjadi pertentangan, maka Rasulullah memerangi mereka semuanya. Walam yufarriq bainahum, kemudian tidaklah dibedakan antara mereka selama mereka adalah orang musyrik dan mereka adalah orang-orang kafir yang menentang dakwah Nabi dan mengancam keselamatan Nabi, maka disyariatkannya jihad Pak ya, perang itu. Nah, jadi jihad ini enggak sembarangan Pak ya. Jadi jihad itu Pak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mempertahankan diri ya dalam dakwah. Misalkan dakwah Nabi, awalnya dakwah Nabi apakah Nabi langsung memerangi kafir Quraisy? Enggak ada. Dengan lemah lembut ya. Namun ternyata orang kafir Quraisy malah ingin membunuh Nabi gitu kan. Malah ingin menghancurkan Islam ya kan. Maka untuk membela diri maka disyariatkanlah syariat jihad gitu Pak. Sama juga dengan negara kita ini. Ya kan, Islam itu tidak pernah disebarkan dengan apa-apa, dengan kekerasan, enggak ada. Namun ketika Islam yang diserang, ya kan, Islam yang dijajah, maka ketika itulah diwajibkannya syariat untuk membela diri, ya kan, untuk mempertahankan diri. Sama dengan lebah umat Islam itu banyak. Lebah tidak pernah menyerang gitu. Namun ketika dia diserang, maka dia pantang mundur ya. Dia akan mempertahankan sarangnya, bahkan dia rela berkorban, nyawanya melayang demi mempertahankan agamanya ya. Kalau kita ibaratkan dengan orang Islam ya kan, ketika agama kita diserang, ketika negara kita mau dia hancurkan, mau dijajah, maka ketika itu diwajibkan kita berperang mempertahankan agama dan negara kita. Sehingga Pak, sekarang kita bisa merasakan kemerdekaan itu ini karena syariat jihad ya. Para pahlawan dahulu ya, ketika melawan penjajah itu dengan gema takbir Allahu Akbar ya. Ini penguat bagi mereka. Mereka menginginkan kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama dan negara gitu kan. Begitu juga kita ya. Maka Islam tidak pernah ya kita dianjurkan untuk membunuh, itu tidak ada. Namun ya kalau seandainya Islam itu yang diganggu, Islam itu yang mau dihancurkan, maka disyariatkanlah kita untuk syariat jihad sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Ketika kuat ya kan umat Islam ya kan, maka barulah disyariatkan syariat jihad tersebut gitu. Ya, ini kondisi ya orang-orang kafir Quraisy ya, mereka banyak menyembah
Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah malaikat, para nabi, orang-orang soleh, menyembah batuan, pepohonan, bahkan menyembah matahari dan bulan, ya kan? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah ini, dalil tentang jihad, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka ya sampai tidak terjadi lagi fitnah, ya kan? Wa yakuna ad-dinu lillah, sehingga agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Baqarah 193. Wa dalilu syamsi wal qamar, dalil bahwasanya orang-orang kafir Quraisy terdahulu menyembah matahari dan bulan adalah firman Allah dalam surah Al-Fussilat ayat 27, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihil lailu wan nahar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda ayat-ayat Allah itu adalah siang dan malam dan siang. Wasyamsu wal qamara, wasyamsu wal qamaru, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, dan janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan, karena ini bentuk penyembahan. Sujud kepada matahari dan bulan adalah bentuk peribadahan dan penyembahan kepada bulan. Kenapa Allah larang? Karena terjadi di masa Nabi seperti itu, ya kan? Kalau seandainya tidak terjadi, dia akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga terjadi pada umat manusia sampai saat sekarang. Ada ya di Jepang itu agama yang menyembah matahari, ada sampai sekarang, Pak ya. Ya, ini terjadi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil bahwasanya orang kafir Quraisy dulu ada yang menyembah malaikat, ya. Dalilnya adalah dalam surah Ali Imran ya, ayat ke-80. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyya arbaba, dan Allah tidaklah memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan orang kafir Quraisy terdahulu ada yang menjadikan malaikat dan para nabi mereka sebagai tandingan, sesembahan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sampai-sampai Nabi dalam hadis sahih, Pak ya, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain, ya, Nabi pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah, tolong jangan jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah, gitu. Karena Nabi khawatir, ya kan? Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat mereka beribadah, sujud kepada kuburan, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabiah istri Nabi Bunda Aisyah, kan, Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sudah kayak masjid, ya, baca Quran di situ, bahkan sholat sujud menghadap ke kuburan, ya kan? Kemudian mengkeramatkan kuburan, ya kan? Bahkan menyembah, meminta kepada penghuni kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah bentuk menyembah daripada kuburan tersebut, ya. Meskipun orang kami kan nggak menyembah kuburan, ya, namun bentuk kalian mengagungkan penghuni itu bentuk penyembahan, gitu kan. Sebagaimana juga orang-orang kafir Quraisy, kami nggak nyembah patung, ya. Namun tanya, jadi kenapa kalian sujud kepada patung itu? Kenapa kalian agungkan? Kami meyakini patung itu akan mendekatkan diri kami kepada Allah. Dia sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa dalilul anbiya, dalil anbiya, ya, yang tadi yang dalam surah Ali Imran ayat 80 itu sudah masuk, ya, wan nabiyyin itu sudah masuk sebenarnya dalil, ya. Orang-orang kafir Quraisy menjadikan nabi-nabi mereka sebagai tandingan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus salihin, dan dalil mereka menyembah, ya, menjadikan orang soleh sebagai tandingan selain Allah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-57. Ulaika alladzina yad'una, mereka yang kalian sembah itu, yang kalian berdoa kepadanya, yang kalian seru itu, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari perantara kepada Allah, mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amal soleh, ya. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu, siapa, ya,
di antara mereka yang dekat kepada Allah, dan mereka itu yang kalian seru itu yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmatnya Allah, wa yakhafuna adzabahu, dan takut kepada azabnya. Jadi asbabun nuzul ayat ini ya kan, sekelompok manusia dahulu ada yang menyembah sekelompok jin gitu ya. Mereka mengagungkan sekelompok jin gitu kan, meminta kepada jin itu. Namun satu ketika jin itu masuk Islam Pak ya, masuk Islam dan mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azab Allah, maka Allah mengatakan itu orang jin yang kalian sembah itu ya kan, yang kalian berdoa kepada jin itu, mereka juga mengharapkan perantara al-wasilah yang disebutkan di sini adalah ulama tafsir mengatakan ibadah ya, karena ibadah yang kita lakukan ini adalah wasilah Pak, perantara kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi jin itu juga mencari ibadah kepada Allah ya kan, dan mereka juga memohon rahmat Allah dan takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, dan jin di situ dianggap sebagai jin saleh ya, yang mereka berdoa kepada mereka ya kan. Ini ada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang ketiga ya. Kemudian juga dalil bahwasanya orang kafir Quraisy dahulu menyembah bebatuan dan pepohonan ya kan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Bagaimana ya, apakah engkau menyaksikan, bagaimana engkau menyaksikan wahai Muhammad ya kan, orang-orang kafir Quraisy yang menyembah Al-Lat dan Al-Uzza, dan yang ketiga ya kan wa Manat ya, menyembah Manat yang ketiga, dan bebatuan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Lat itu Pak, bitasydid ta Al-Lat ya. Afaraitumul lata ya kan. Al-Lat ini adalah orang soleh nih ya, adalah rajulun salihun kana yaluttut taswiqa wa yut'imuhu lil hujjaj. Dia adalah seorang laki-laki saleh yang menumbuk tepung, kemudian dia beri makan dengannya, dengan tepung itu, orang yang menunaikan ibadah haji ketika itu di masa sebelum Nabi SAW. Falamma mata, ketika dia meninggal, laki-laki soleh ini, banu ala qabrihi baitan, maka dibangun rumah di atas kuburannya. Wa arkhu alaihi sataira, kemudian dibuat penutup ya, seperti kubah gitu ya, atau dengan kain ya, dibuat seperti kelambu yang ditutup dengan kelambu di atasnya. Fasaru ya'budunahu min dunillah, sehingga dia disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallat ya, inilah Al-Lat Pak. Sehingga dia dibuat dalam bentuk batu ya kan. Maka ini buktinya orang kafir Quraisy dahulu menyembah batu gitu Pak ya. Sedangkan Uzza itu adalah syajaratun ya kan, minas salam ya, dia adalah pepohonan yang berada di suku As-Salam gitu ya, fi wadi Nakhlah, yang terletak di lembah kurma, baina Makkah wa Taif, yang terletak di antara kota Makkah dan kota Taif ya. Itu Pak, dan dia adalah pepohonan yang mana dia diagungkan dan disembah oleh orang kafir Quraisy ya kan. Haulaha binaun wasatairu ya kan, di sekitar pohon itu, Uzza itu, di sekitar pohon yang dikeramatkan ini Pak, ada bangunan, ada bina, ada bangunan ya kan, dan bangunan ini juga kayak diberi sitar gitu, kayak diberi penutup gitu. Dan di sisinya, di sampingnya ada bangunan namanya Sadanah. Di Sadanah inilah di dalamnya itu wafiya syayatin, ada syaitan yukallimunan nas, yang berbicara dengan manusia. Memang ada ya jin kafir ya kan, setan di situ yang bisa berbicara kan, sehingga diagungkan dan dianggap keramat oleh orang kafir Quraisy. Ini biasa Pak ya. Terkadang kan gitu juga tempat-tempat yang angker sekarang yang dianggap keramat angker ya kan,
Ya, terkadang orang dengar ada kok di situ tuh bunyi-bunyian kayak penampakan-penampakan, itu ya, juga terjadi di zaman dulu gitu kan. Itu ada tipu daya ya kan daripada jin kafir atau syaitan itu Pak. Maka jangan kita terpedaya menganggap itu ikutan mengatakan itu adalah keramat ya kan, sakti dan lain sebagainya. Itu semua adalah tipu daya syaitan iblis untuk menyesatkan umat manusia sehingga tergelincir ke dalam lembah kesyirikan. Wa yadhunnul juhalu anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadis syajarat, ya kan. Kemudian orang-orang juhal, orang bodoh menganggap yang berbicara itu adalah pohon itu sendiri gitu kan. Pohon itu bisa ngomong padahal jin kafir yang berbicara. Au hadzal baita alladzi banuhu ma anna alladzi yukallimuhum fi hiya syayatinu liyudillahum an sabilillah wa kana hadzal sunamu li Quraisyin wa ahli Makkah wa man haulahum. Nah, kemudian mereka juga menyangka ya yang mereka buat ya kan sadanah tadi bangunan yang terletak di sisi pohon itu yang berbicara itu padahal adalah syaitan untuk menyesatkan mereka gitu ya. Litudillahum, untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang bodoh di antara kaum Quraisy itu, orang kafir Quraisy itu menyangka ya kan yang berbicara itu adalah memang pohon itu sendiri karena dia ada pohon yang keramat, yang sakti kan seperti itu. Padahal itu adalah tipu daya setan ya. Wa kana hadza sonam, dan pohon itu Pak dijadikan sonam, dijadikan apa nama itu berhala lah gitu kan bagi orang kafir Quraisy dan bagi penduduk Mekah dan yang di sekitar mereka. Kemudian Manat wa manata salisatal ukhra, yang ketiga adalah Manat ya, yang Manat ini adalah sokhratun kabiratun, dia adalah batu besar fi makanin yaqau qariban min jabal Qudait, yang terletak dekat dengan gunung Qudait. Di mana gunung Qudait ini? Baina Makkah wal Madinah ya kan, di antara yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Wa kanat li Khuza'ata wal Aus, dan dia adalah batu sebagai berhala bagi Bani Khuza'ah dan Aus ya kan, wal Khazraj, dan suku Khazraj ya, suku yang terletak di kota Madinah. Ya, ini bentuk patung yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy ya pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan dalil yang kita baca tadi, kita tahu ya di antara mereka ada yang menyembah matahari, pepohonan ya kan, yang mereka jadikan sebagai batu keramat ya kan, sebagai pohon keramat ya kan, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun kalau kita lihat pada zaman kita juga terjadi Pak ya. Ya kan, banyak orang yang mengkeramatkan batu ya kan. Bahkan batu itu ada yang dianggap sakti juga ya kan. Ada batu mustika apalah gitu ya, bisa mendatangkan rezeki katanya. Ada batu ini juga sakti nih Pak ya, bisa melet perempuan ya, dan lain-lain sebagainya. Ini semua bukan batunya yang sensitif, tapi kita yang telah ditipu oleh iblis, oleh jin kafir yang berada di batu itu untuk menyesatkan kita dan untuk menyerumuskan kita dalam kesyirikan ya. Kemudian kaidah yang terakhir Pak, ini saya ringkas saja gitu. Al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina li'anna al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fis syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wa syiddah. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita ini lebih ya kan, lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang syirik terdahulu. Apa dalilnya Pak? Alasannya apa? Karena orang-orang syirik pada zaman dahulu mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah ya kan, ketika mereka dalam keadaan lapang gitu, dan mereka ikhlas ya kan, berbuat ikhlas kepada Allah ketika mereka berada dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sesak, dalam keadaan sempit gitu kan. Sedangkan kaum musyrikin pada zaman kita syirik mereka terus menerus, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit gitu Pak. Dan ini bisa kita saksikan ya kan.
Bahkan saya pernah pengalaman ya, terjadi gempa dulu di Sumatera Barat ya kan, pernah saya dengan teman-teman main ke kuburan yang dikeramatkan oleh sebagian kaum muslimin ya, Syekh Burhanuddin itu Pak ya. Jadi pernah ngomonglah kami dengan orang yang tinggal di sekitar kuburan itu Pak. Masya Allah ya, waktu gempa itu Pak ya, ketika terjadi gempa itu kami sama-sama berlindung di kuburan Syekh Burhanuddin ya, berhenti gempanya kan ya. Ya kan, padahal dalam keadaan sempit dan dalam keadaan susah, ditimpa musibah, tetap terus-menerus berbuat kesyirikan. Nauzubillahi min zalika. Makanya di sini alasan beliau ya kan, dari sisi sini orang-orang musyrik zaman dahulu zaman sekarang lebih parah kesyirikannya daripada musyrik zaman dahulu, karena musyrik zaman dahulu itu mereka berbuat syirik ketika mereka dalam keadaan lapang gitu kan, dalam keadaan senang gitu. Namun ketika mereka dalam keadaan ditimpa musibah atau dalam keadaan terjepit, terdesak, mereka ikhlas ya kan. Dalilnya dalam surah Al-Ankabut ayat 62. Fa iza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Maka ketika orang-orang kafir Quraisy itu ya berada di perahu ya, sedang berlayar ya, kemudian tatkala itu mereka dalam keadaan genting, terjepit ya, ombak mungkin besar ya kan, mereka dalam keadaan takut akan dibalikkan perahu mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan dia agama mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlisin mereka. Ya kan, falamma najjahum, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka ilal baris, sampailah mereka ke daratan, idahum yusyrikun, maka kembalilah mereka berbuat syirik. Ketika mereka dalam keadaan lapang, damai, mereka kembali berbuat syirik. Namun tatkala mereka dalam keadaan terjepit ya kan, dalam keadaan susah ya kan, dalam keadaan takut ya kan, jangan-jangan mereka akan mati lagi kan, dibalikkan perahu mereka oleh gelombang besar di lautan ya kan, mereka berdoa dengan ikhlas. Namun tatkala mereka kembali ke daratan dalam keadaan lapang, senang, mereka kembali berbuat syirik. Inilah bentuk kesyirikan orang kafir Quraisy, dan kesyirikan yang terjadi pada kaum muslimin sebagian ya Pak ya, bukan seluruhnya ya, sebagian dari kaum muslimin bahkan lebih parah dari sisi ini ya, dari sisi ininya lebih parah ya kan, dalam keadaan lapang berbuat syirik, bahkan dalam keadaan sempit pun mereka berbuat syirik. Nauzubillahi min zalik ya. Mungkin ini saja ringkas Pak ya, dari 4 kaidah yang berkenaan dengan masalah tauhid dan syirik ini. Kalau insyaallah kita pahami dengan benar dan kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaallah taala kita akan bisa menjadi orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.